Halo, kembali lagi bersama saya Randi Suara dan selamat datang di kelas Event Organizer. Ya, halo, selamat datang di kelas Event Organizer di episode ke-12, sekarang di Execute the Event. Nah, sebelumnya teman-teman, ini channel yang saya ciptakan khusus untuk teman-teman yang kiranya baru belajar di dunia event, jadi silakan stay tune, silakan subscribe bila kamu ingin belajar di dunia event. Nah, episode ke-12, Execute the Event, kalian harus ingat lagi ini adalah staging dari making event. Ada tahap preparations, execute the event, lalu post event. Nah, sekarang kita sudah masuk di tahapan yaitu execute the event atau execute the idea. Nah, untuk tahapan sebelumnya di preparation itu sangat penting sekali. Saya asumsikan kalian sudah melihat, kalau belum lihat silahkan lihat dulu karena ada kaitan dan itu berkaitan terus kelas EO ini dari episode pertama sampai sekarang. Nah, teman-teman, ini adalah hal yang kita tunggu-tunggu yaitu execute the event atau ya running the event. Dari pengalaman saya sudah running lebih dari ratusan event, baik kecil maupun besar, jenis event apapun, hari execute the event adalah hari yang sangat saya tunggu-tunggu, yang bikin saya berdebar-debar, dan itu nikmatnya. Nah, teman-teman, tidak ada yang namanya perfect event. Tidak ada. At least dari sisi pengunjung atau dari yang datang ke event, itu mungkin mereka bilang, enggak, eventnya oke-oke aja kok, eventnya bagus-bagus aja. Tapi kita dari sisi penyelenggara, kita tahu kekurangan-kekurangan yang ada. Dan dari pengalaman saya, dari pengalaman teman-teman saya semua, nggak ada yang perfect event. Selalu ada yang kurang. Bahkan bila mana persiapan kita sudah luar biasa. Nah, apalagi persiapan yang tidak bagus, pasti kacau balau. Makanya dibutuhkan persiapan yang amat sangat detail sekali. Nah, teman-teman semua, hal yang ingin saya katakan adalah di tahapan ini adalah yang paling penting adalah kita harus mengingat yang namanya prioritas dari event kita ini. Ya, event ini untuk apa sih tujuan utamanya? Itu dipegang teguh, visi misi itu loh. Jadi kalau kita ada kekurangan-kekurangan yang terjadi di tahapan ini, ya, kita masih bisa excuse. Oke? Nah, saya asumsikan teman-teman sudah tahu apa itu event manual. Nah, event manual, si checklist ini, si guidelines ini dipergunakan di tahapan ini sekarang, yaitu di tahapan di mana kita ada namanya loading atau productions. Bergantung jenis eventmu, tahap loading ini bisa memakan waktu, bisa kayak dulu saya pernah 5-6 hari sebelum acara, bahkan saya pernah loading 3 jam sampai 5 jam sebelum acara. Itu semua tergantung jenis acara, kapasitas produksi, dan juga kesiapan venue. Itu semua bergantung jenis acaramu. Misalnya kalau acaramu misalnya pentas seni, pasti tentu ada loading barikade, loading bikin booth untuk ticketing, staging, lighting, dan lain-lain sebagainya. Tenda sarnafil lah, instalasi toilet lah, dekorasi tempat. Itu semua bergantung dari jenis acaramu. Pikirkan kira-kira waktu yang tepat, berdiskusilah dengan vendormu. Makanya di tahapan ini saya asumsikan kalian sudah bikin event manual, kalian sudah meeting, kalian sudah technical meeting, kalian sudah membahas hal-hal spek teknis untuk di tahapan ini. Ya, gunakan event manual sebaik mungkin dan ingat ada mungkin kekurangan yang terjadi di tahap loading ini. Saya dulu pernah sudah meeting ya dengan sedemikian baiknya dengan vendor saya, dan vendor saya ini vendor sangat besar sekali. Ternyata ada kesalahan di mana kurang bahan ya, kurang pas untuk pasang stiker. Pada waktu itu klien saya dari Jepang ya, dia cukup panik, tapi saya ya tenang-tenang aja karena ya itu dia, kita sebagai orang yang ada dunia event kita masih tenang. Kita nggak boleh panik, kita harus kelihatan stay cool, tapi sebenarnya panik juga. Dan itu cukup membuat stres si klien saya ya. Tapi itulah dia, event pasti ada kekurangan, kita harus tetap tenang, cari solusinya. Banyak hal yang terjadi di dunia event, terutama di bagian pas lagi loading ini. Banyak sekali kekurangan. Tadi saya kekurangan stiker, bahkan pernah sudah oke banget semua untuk bangun booth, ternyata stikernya, materinya, itu printnya salah. Pernah juga loh. Jadi banyak hal teman-teman, jadi jangan khawatir bila mana eventmu ada kekurangan-kekurangan tersebut. Harus segera mungkin cari solusinya. Nah, di tahap produksi ini sangat penting sekali untuk mengetahui loading pace ya. Tahapan di mana, loadingnya jam berapa, pintu di mana, yang tanggung jawab siapa. Ya, bahkan untuk aspek-aspek teknis kecil-kecil ini, makanya di hari H ini krumu sudah harus ada, sudah harus jelas, sudah ada technical meeting sebelumnya agar semua tertulis dengan jelas dan jangan panik. Oke? Nah, di tahapan produksian ini atau di tahapan loading ini intinya adalah sebenarnya adalah tahapan di mana kamu membangun prasarana dari eventmu. Oke? Nah, kalau tahapannya sudah kelar, sudah ada prasarananya,
sudah terlihat jelas, kalian perlu yang namanya GR, rehearsal. Kalian perlu run through by rundown ya, segmen per segmen, jalannya acara seperti apa. Bisa bersama show director, bersama seksi acara, kalian lihat, oke, ini benar, oh ini ada yang kurang, nih bisa tambahin ini lain sebagainya. Kalau rehearsal band, biasanya mereka akan rehearsal untuk sound, mereka lihat panggung, mereka cek, dan lain sebagainya. Rehearsal ini sangat perlu sekali agar menunjang kepercayaan diri dan kesiapan untuk acaramu. Mungkin aja di saat rehearsal ada yang kurang loh. Ingat ya, stick to the rundown, stick to the checklist. Jangan sampai ada yang kurang. Dan jangan lupa, hal yang penting sekali, trikinya adalah selalu persiapkan plan A, plan B di rundownmu. Harus ada plan A, plan B. Kalau hujan bagaimana? Kalau artisnya nggak datang gimana? Itu semua harus dipikirkan masing-masing. Ada plan A, plan B, bahkan plan C. Saya selalu bikin ada plan A, plan B, plan C. Tapi saya nggak harap melakukan plan B. Saya selalu ingin stick to the plan A. Tapi kadang-kadang pun terjadi loh. Saat artisnya kalau band tidak datang karena kecelakaan, sangat mungkin loh. Atau terlambat karena macet. Saya sering mengalami hal itu pada waktu itu. Itu kamu bagaimana cara mundurinnya rundown? Oke, nah di tahapan ini sangat penting sekali untuk bisa berorganisasi dengan baik oleh semua pihak. Dan ingat, saat running the event, patokan utamanya adalah how you stick to the rundown. Oke, rundown adalah KPI terpenting, adalah patokan guidelines-mu terpenting. Stick to the rundown. Tapi ingat, rundown itu hanya guidelines ya. Nggak mesti mati terpaku jam 7 acara mulai, pasti jam 7. Enggak juga. Bagaimana kalau jam 7 masih belum rame? Apakah harus ditunda sampai jam setengah 8 atau sampai jam 8? Itu semua bergantung keputusan kalian, keputusanmu sebagai panitia. Ingat, saya balikan sekali lagi ke tujuan dari event atau prioritas dari event itu. Kalian mesti tentukan. Rundown jadikan sebagai patokan saja. Be flexible, be good. Terus saat event sudah berlangsung, tensinya sudah ada di situ dan sudah lega, saatnya yang namanya dismantle, yaitu unbreak dari produksi-produksi tersebut. Ya, saat artisnya sudah pulang, barikadanya diambil, booth-nya dismantle, dan lain sebagainya. Dan eventmu kelar. Itu kalau event 1 hari. Bagaimana bila eventmu 1 bulan? Saya pernah event 1 bulan waktu itu di PRJ, event yang sangat panjang sekali. Berarti saat itu adalah saat dimana eventnya sudah kelar dan waktunya untuk dismantle semua produksian. Nah teman-teman, kira-kira itu di tahapan execution the idea. Intinya di tahapan ini adalah tenang, persiapan yang sudah kamu bikin matang, kamu eksekusikan dengan baik, ya. Stick to the event manual, to the rundown. Jangan kaku, selalu cari solusi, dan jangan pernah panik, dan nikmati eventnya. Karena itulah yang paling menyenangkan. Kamu bikin event, kamu nikmati eventnya. Oke, semoga bermanfaat. Saksikan nanti video berikutnya. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan. Kalau ingin bagikan ke teman-teman, silahkan. Oke, tetap berkarya untuk Indonesia.